Oke, balik lagi kepada channel belajar Excel mudah atau Excel Bingo. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pada sesi sebelumnya, yaitu membuat aplikasi Excel untuk persediaan atau peralatan ya, persediaan barang. Kemarin kita sudah sampai kepada barang keluar ya. Jadi dashboard ini berfungsi untuk mengetahui barang atau quantity barang secara keseluruhan dari supplier ya, berapa banyak kuantitinya gitu. Kemudian barang yang dipakai oleh divisi-divisi yang ada di wilayah lingkungan kerja gitu. Biasanya ini digunakan oleh usaha yang sudah lumayan berjalan gitu, ataupun yang memang baru berjalan. Oke, selanjutnya kita akan membuat stok berjalan gitu. Kemarin kan baru dashboard, data bantu, masuk, keluar. Sekarang kita bikin stok. Jadi kita tahu, oh item barang ini masuk berapa, keluarnya berapa, digunakan rinciannya gitu, walaupun tidak secara rinci karena kita hanya membuat tutorial yang sangat sederhana. Oke, kita rubah dulu name sheet-nya, kita klik kanan, rename menjadi stock. Oke, enter. Kemudian kita di kolom B4, B2 aja ya, B2 aja kita tulis stok barang, stok persediaan barang atau alat. Oke, nomor, nama, stok, masuk, rincian masuk, keluar, sisa. Oke, kita lihat di data bantu. Nah, untuk supaya otomatis ke sini ya, si namanya itu, jadi kita cuma ngisi di data bantu aja, di bawahnya apa, maka dia otomatis masuk ke nama di stok. Caranya adalah sama dengan if apabila data bantu pulpen sama dengan kosong maka kosong, titik koma, apabila tidak kosong maka tampilkan data bantu 5, kurung tutup, enter. Oke, kita lihat di data bantu ini ada 10, terakhir adalah kertas HPS, di bawahnya kosong. Kita akan samakan di kolom stok persediaan barang. Oke, ke bawah. Nah, ya kan? Di drag kemudian ditarik ke bawah. Kita lihat terakhir adalah HPS. Setelah HPS kosong, maka di data bantunya kosong, maka di kolom nama stok juga kosong. Supaya otomatis ketika kita akan mengisi, jadi cukup mengisi di sini aja. Sebentar. Misalnya kita mau nambahkan serutan. Oke, maka otomatis di stok juga akan menambah nama serutan. Jadi tidak usah kita menulis ulang, cukup hanya looping aja, pengulangan yang kita ambil datanya menggunakan fungsi if di kolom data bantu. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita ganti dulu headernya, warna headernya sesuai dengan warna hijau, sesuai dengan keperluan masing-masing. Seperti biasa, untuk ininya kita kontak ya, supaya tersusun rapi, supaya kita nggak usah ini nomor berapa, tapi otomatis dia
mengindeks ataupun mengurutkan nomor secara otomatis ke bawah. Rumusnya seperti yang sebelum-belumnya kita buat. Oke. Oke, kita rapihkan. Oke, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Itu ketika misalnya di sini kita hapus nih. Ini aja hapus. Nah, maka di stok juga akan hilang. Gitu. Ya, cukup di sini aja. Di kolom data bantu sebagai database untuk semua data didistribusikan atau digunakan. Oke, untuk quantity masuk kita akan membuat kodenya sama dengan SUMIFS apa ya, kita ya quantity, kita udah bikin ininya ya, quantity masuk berdasarkan nama barang. Oke, barang masuk. Oke, berdasarkan kriteria namanya. Oke, kurung tutup, enter. Oke, kenapa kosong ya? Padahal di kolom masuk itu udah ada totalnya seperti ini. Kenapa di stok kosong? Oke, kita lihat dulu di formulanya, define name-nya. Kita lihat referensi untuk transaksinya. Oke, ini ternyata ada 2, kita salah nulis. Ada bidang, kemudian ada barang. Yang kita gunakan tadi adalah bidang, harusnya barang. BRNG, enter. Oh iya, ini double, ulangi ya. Kita ulangi. BRNG, oke. Enter. Oke. Sesuai. Kita kasih rumus if ini sama dengan kosong, maka kosong. Selain itu maka totalkan. Oke, maka kelihatan di sini kosong, maka ini kosong. Ketika di sini ada, maka ada. Oke, kita lihat ya. Di data bantu kita hapus pensil. Oke, kosong. Maka di stok kosong, kosong. Tapi ketika kita di data bantu kita masukkan lagi pensil, maka di stok pensil totalnya 0. Kayaknya saya salah nulis. Pensil. Oke, ada spasinya. Di data bantu harus ada spasinya biar sama. Maka stoknya bertambah sesuai dengan kuantiti yang masuk. Oke, untuk keluarnya kita samakan ya. Tinggal drag atau blok, kursor sudah membentuk menjadi plus blok besar, kita tarik ke samping. Nah, kemudian kita buka rumusnya. Oke, kita rubah, balikan lagi ke pulpen. Oke, ini juga dibalikan lagi. Ini kita tinggal rubah rumus ininya menjadi QTY keluar berdasarkan barang keluar. Nah, enter. Oke, 0. Kita lihat yang lainnya. Nah, ketika
ada quantity yang keluar, maka dia otomatis menambah ke kolom keluar. Untuk sisanya rumus simple. Masuk dikurangi keluar sama dengan sisa. Oke. Sorry. Kita kasih rumus biar tidak error. Apabila ini sama dengan kosong, maka kosong. Selain itu kita tambahkan. Oke. Kemudian seperti biasa kita gunakan formatting ya, conditional formatting, supaya dia otomatis membuat garis ke bawah, supaya kita tidak usah capek-capek memformat supaya tampilannya bagus. Udah aja pakai conditional formatting. Oke. Oke, teman-teman nanti bisa dicek ya di fungsi Excel. Itu kita bikin satu fungsi yang memang membahas tentang conditional formatting itu, cara menggunakannya gimana, kemudian apa sih fungsinya gitu kan. Oke, seperti ini. Oke, jadi kolom dashboard untuk informasi semua data barang masuk kuantitinya, kemudian data bantu, ini data yang bisa dipakai ke sheet mana saja, masuk untuk mendata barang-barang yang masuk, keluar untuk barang yang digunakan atau yang keluar, sehingga terkontrol stoknya di kolom stok. Oke, terima kasih. Apabila ada yang membutuhkan aplikasi ini, silahkan langsung di-download di deskripsi. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ya. Aktifkan juga lonceng untuk mengetahui ataupun mendapatkan informasi terupdate atau aplikasi terupdate, tutorial terupdate yang akan saya buat. Oke, sekian dan terima kasih.